sebenarnya proses IMD itu agak lama. 1 jam 70 menit kurang lebih dia tuh baru mulai nyusu, baru mulai mengulu, baru bisa menjilat, baru akhirnya menyedot. Ibu menghisap payudara. Hari-hari pertama gak keluar. Panik nih. Sediain dot, susu formula. Dikasihin kan susu formula sama dot. Nah, ASI kan jadi gak dikasihin kan, gak keluar, gak ada sinyal dong ke tubuh untuk produksi. Akhirnya malah jadi gak ada beneran. Memasuki fase hidup yang baru, nanti punya anak, ternyata ada yang namanya dokter laktasi atau konsultan laktasi. Betul. Ini aku kayaknya bener-bener baru tahu banget. Nah, hari ini aku sudah bersama dokter Ayudhya Sumawinata. Nah, ini adalah konsultan laktasi di beberapa rumah sakit yang ada di Jakarta dan Bintaro ya. Terima kasih dok sudah datang. Makasih banget, aku yang makasih udah diundang. Iya. Hari ini kita akan berbincang tentang laktasi nih, tentang menyusui berarti itu ya. Betul. Tentang menyusui yang jujur aja saya tuh baru tahu ada tentang laktasi itu ada dokter khususnya ataupun konsultan laktasi. Saya baru tahu banget nih semenjak hamil cari-cari dan baru tahu juga laktasi itu adalah proses menyusui, maksudnya berhubungan dengan menyusui gitu ya. Kalau boleh tahu ini sejak kapan ya ada profesinya? Gini, sebenarnya sih udah lama ya, cuma memang awareness-nya baru meningkat akhir-akhir ini. Sebenarnya ini dia makanya aku tuh senang banget kalau bisa diajak ngobrol, karena berarti udah makin banyak yang pengen tahu kan. Awareness-nya juga bisa dibantu tingkatkan. Karena sebenarnya dulu tuh udah ada ya, puluhan tahun udah ada di lah Indonesia gitu. Ya? Iya. Cuma memang makin dulu sedikit. Sini makin banyak. Karena alhamdulillah berarti kan tingkat edukasi masyarakat meningkat, awareness masyarakat meningkat, terus orang tua tuh lebih banyak pengen belajar kan sekarang, ilmu parenting di mana-mana. Jadi akhirnya meningkat juga di laktasi gitu. Karena kan sama ini ngiranya nyusui mah tinggal nempel gitu kan. Ternyata kan enggak, panjang banget tuh persiapannya gitu. Jadi begitulah, laktasi tuh udah lama sebenarnya. Cuman memang kalau di Indonesia awareness-nya baru akhir-akhir inilah kita anggap lumayan meningkat. Makanya sekarang banyak rumah sakit yang udah ada konselor atau konsultan laktasinya. Iya benar. Nah, aku tadi juga sempat baca ya, kan aku juga nggak tahu tentang laktasi itu apa sebenarnya. Gimana cara proses seseorang mendapatkan gelar konselor atau konsultan laktasi ini, aku juga nggak tahu prosesnya. Tadi juga pas di Google ternyata kok ada beberapa yang konselor aja gitu dan ngambil beberapa course. Jadi sebenarnya kalau dokter kan dokter gitu ya. Nah, kalau dokter sendiri boleh nggak sih jelasin menjadi konsultan laktasi itu gimana prosesnya sih? Prosesnya, oke. Kalau misalkan dari backgroundnya medis, dari backgroundnya dokter, selalu S1 dokter, abis itu bisa ambil kursus lagi untuk konselor laktasinya nih. Nanti selesai konselor laktasi si course ini, ada jam terbangnya, maksudnya bisa praktek, ada sekian jam yang harus dipenuhi. Nah, sekian jam harus dipenuhi, sudah gitu nanti ada edukasinya, macam-macam kan, mesti ikut seminar dan lain-lain. Nanti setelah itu baru kita bisa ikut persiapan menuju IBCLC tuh. Jadi kalau misalkan dengan gelar IBCLC, jadi mungkin suka dilihat ya kan, ada yang konselor laktasi aja tapi gak punya gelar. Jadi dokter umum misalkan dokter Ayudhya Sumawinata titik gitu kan. Nah, ada yang dokter Ayudhya Sumawinata IBCLC. Nah, bedanya apa? Kalau tanpa gelar belakangnya itu biasanya konselor laktasi, ambil course-nya aja, tapi belum mengambil sertifikasi internasionalnya. Kalau IBCLC itu kan International Board Certified Lactation Consultant. Bedanya konselor sama konsultan. Nah, konsultan kalau sudah ambil IBCLC itu. Nah, jadi nanti setelah ada syarat-syarat yang dilalui, terus nanti boleh ikut ujian nih, ujian internasionalnya. Jadi mengajukan diri untuk ikut ujian dengan masukin persyaratan-persyaratan segala macam. Nanti ikutan ujian yang diselenggarakan serentak lah di dunia gitu. Nanti baru kalau lulus baru dapat gelarnya. Gitu ceritanya. Gelar IBCLC. IBCLC, betul. Nah, berarti kalau IBCLC ini berarti konsultan jatuhnya. Konsultan laktasi, betul. Nah, karena tapi ada juga konselor yang mungkin jalurnya bukan dari dokter. Bisa. Jadi kayak orang biasa, saya baca sih bisa menjadi konselor laktasi juga. Nah, itu bedanya apa sama konsultan laktasi dan juga sertifikat-sertifikatnya? Kalau misalkan konselor itu kan dengan course abis itu bisa ikut ya, bisa jadi konselor gitu. Jadi lebih ke konseling, bantu edukasi, cara menyusui yang betul, perlekatan dan lain-lain. Tapi biasanya nggak kasih treatment medis. Kalau misalkan IBCLC biasanya, terutama kalau misalkan dokter kan bisa bikin resep kan, misalkan perlu pengobatan apa, setelah itu treatmentnya misalkan mastitis harus rujuk ke sejawat lain, ke dokter bedah. Jadi memang bedanya IBCLC biasanya punya jam praktek yang panjang, sudah teruji karena sudah mengikuti sertifikasi internasional, dan juga
bisa meluluskan resep dan treatment medis lainnya. Biasanya sih gitu. Kalau misalkan dari ada dokter gitu ya dengan IBCLC, betul. Oke, berarti kalau misalnya kita hanya mau sekedar tahu tentang bagaimana menyusui dan lain-lain itu kita bisa ke konselor aja gitu betul. ya. Dan tapi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin sakit lebih atau kompleks ya. itu kita bisa ke konsultan laktasi atau ke dokter konsultan laktasi gitu. Biasanya sudah ada tuh di RSIA atau rumah sakit ibu anak yang besar, biasanya sih konsultan laktasi ya, IBCLC biasanya gitu. Oke. Nah ini jadi kita kan paham ya kenapa bisa ada dokter laktasi itu ya. Oke, kita belajar tentang mengasihi ya atau menyusui nih ya. Nah idealnya itu seperti apa sih, Dok? Oke, idealnya tuh berarti maksudnya secara general menyusui itu harusnya gimana? Ya, apa awalnya nih kayak IMD-nya atau misalkan apa seluruhan nih? Keseluruhan general. General. Ideal menyusu langsung tanpa media lain. Itu ideal kan? Ya? Iya, di BF. Tapi itu ideal. Berarti kalau misalnya tidak ideal berarti ada pilihan-pilihan lain ya. Pertama DBF. Terus kedua sebisa mungkin IMD-nya atau inisiasi menyusu dininya itu tidak terinterupsi. Jadi benar-benar sampai bayinya berhasil menyusu. Itu idealnya. Terus ada juga namanya WHO bikin 7 kontak laktasi. Jadi idealnya adalah ibunya sudah mempersiapkan untuk menyusuinya, belajar tentang laktasinya dari kehamilan, dari usia 28 minggu kehamilan. Oke, dari sekarang nih ya berarti ya. Nanti kita bisa jelasin ya 7 steps ketemu konselor laktasi ini kapan aja. Terus abis itu ada juga 10 successful breastfeeding. Jadi WHO juga bikin 10 langkah nih biar bisa sukses gimana sih mengasihinya, termasuk pilihan rumah sakit. Pilihan rumah sakit? Iya, memilih rumah sakit yang benar. Jadi pertama pastikan dia ada 10 steps to successful breastfeeding, itu bisa dilihat di WHO ya. Jadi cari rumah sakit yang pro DBF, terus tidak memberikan DOT, empeng ataupun susu formula. Jadi biasanya rumah sakit yang sudah mendukung DBF ini tidak menjual susu formula kecuali resep dokter ya. Terus tidak memberikan DOT dan empeng, even kalau misalkan dia NICU atau bayinya perlu perawatan, itu bisa diberikan dengan cara-cara lain lah. Misalkan dia bisa pakai finger feeding, dia bisa nyusuin langsung atau bisa pakai sendok. Jadi walaupun dia lagi tidak rooming in karena butuh perawatan, tidak diberikan DOT. Gitu, itu salah satunya. Terus udah gitu IMD-nya gimana, bidan-bidannya bisa menjadi perpanjangan tangan dari dokternya atau enggak, ada dokter laktasi atau enggak, biasanya sih gitu untuk pemilihan rumah sakit. Jadi sebenarnya awal-awal tuh bukan cuma shopping dokter obgyn aja, tapi shopping rumah sakit itu penting. Karena proses menyusui itu berawal dari IMD-nya kan. Terus rawat gabungnya gimana dan lain-lainnya gimana tuh step by step, dan itu tuh penting. Terus misalkan bayinya harus ke NICU, di NICU-nya gimana dikasih ASI-nya, itu tuh termasuk yang harus dipersiapkan justru sebelum melahirkan. Jadi sebenarnya memang menyusui itu sesuatu yang perlu dibelajarin dari sebelum. Pas banget nih, pas banget ngobrol ya. 28 minggu itu kontak pertama loh harusnya. Termasuk kontak pertama ya. Jadi kontak pertama. Terus idealnya gimana? Nggak ada yang bisa bilang nyusuin tuh sekali nyusuin harusnya durasi berapa lama, karena ukuran lambung beda-beda. Kayak misalkan saya sama Mbak Rita, misalkan berat badannya sama, tingginya sama, semuanya sama, tapi ukuran lambung kita bisa berbeda. Jadi kita nggak bisa bilang 20 menit pasti kenyang, 15 menit pasti kenyang. Enggak. Yang tahu kenyang apa enggak dan kapannya adalah bayinya. Tapi biasanya kalau sudah lebih dari 30 menit setiap sesi, kita sebutnya non-nutritive feeding. Non-nutritive tuh sebenarnya kalau bahasa Indonesia gampang ngempeng. Ngempeng. Jadi bukannya tidak bernutrisi lagi asinya, tapi biasanya udah nggak maksimal nyusunya karena dia bisa ketiduran, dia nyusunya ngempeng aja. Atau kalau dia lama banget, kenapa nih? Berarti jangan-jangan dia nggak efektif ngosongin payudaranya, nggak efektif nyusunya, kok masih udah lama tapi nggak kenyang-kenyang. Jadi biasa jadi pertanyaan tuh kalau terlalu lama. Atau kalau terlalu sebentar. Kan kayak 5 menit, kecuali dia udah agak besar ya. Kalau bayi agak besar dia efektif biasanya 10 menit juga udah jago, udah kenyang. Awal-awal biasanya gak segitu. Terus durasi normalnya atau umumnya antara 2-3 jam sekali dia akan nyusu. Terutama kalau bayi-bayi kecil. Bayi kecil dia kapasitas lambungnya belum terlalu besar, jadi cepat kosongnya. Kalau lebih dari 3 jam gak lapar-lapar perlu jadi pertanyaan. Terus durasi nyusu itu weaning atau menyapih 2 tahun atau lebih. Ini yang suka kadang-kadang orang Indonesia kan, bukan Indonesia ya mungkin ya, sebagian besar wanita atau ibu-ibu tuh kadang suka, aduh kalau misalkan nyusunya kelamaan nanti diomongin orang, kok segini belum nyapin gitu-gitu ya. Atau kalau kecepatan kira-kira gimana asinya gitu. Jadi memang 2 tahun atau lebih, jadi lebih juga gak apa-apa. Oh lebih juga gak apa-apa. Nah, jadi gak ada yang nyuruh buru-buru harus berhenti, hari ulang tahun 2 tahun harus selesai nyapih. Enggak gitu. Jadi sebenarnya nyapih 2 tahun atau lebih gitu ya. Terus apalagi ya idealnya,
Oh idealnya, perlekatan itu kunci. Hampir bilangnya apa ya, sebagian besar masalah menyusui itu awal dari perlekatan sih. Jadi emang perlekatan itu perlu banget dipelajarin. Perlekatan yang benar tuh gimana. Nanti saya bawa peraga. Memang sengaja karena ini tuh pasti susah kalau diomongin. Jadi harus contohin gitu ya. Jadi itu sih kayaknya kalau ideal kurang lebih begitu. Oke, sekarang aku mau bahas 2 tahun atau lebih. Tapi benar-benar lebihnya gak ada maksimalnya atau? Lebihnya gak ada maksimal. Tapi secara psikologis biasanya umur 3-4 tahun anaknya juga udah gak menyusu lagi sih, ngempeng sama ibunya. Biasanya ya. Biasanya. Apalagi anak laki-laki biasanya gitu. Dan udah gak ada susunya juga gak sih? Biasanya iya. Biasanya ya pasti kan dia akan sangat berkurang ya. Biasa 2 tahunan juga udah enggak sih. Biasa lebih ke ngempeng, lebih ke psikologis. Dan memang secara saya baca-baca memang umur 3-4 tahun rata-rata dia udah merasa, kan biasa gini, di bawah 2 tahun tuh kan anak ngerasa nempel banget sama ibunya. Bahkan early life tuh dia gak merasa kalau tubuh dia tuh berbeda sama tubuh ibunya. Ada usia tertentu dia ngerasa mentally, oh dia tuh gak ngeh loh kalau ibunya itu tidak sama pikirannya sama isi pikiran dia. Kan gitu kan. Pas umur tertentu dia udah mulai mengerti. Termasuk umur 3-4 tahun tadi itu loh. Karena pasti dia udah mulai ngerasa dia udah terpisah sama ibunya. Oke. Nah kalau proses IMD sendiri nih. Nah ini tuh sebenarnya seperti apa sih proses IMD? Ini kita ngomongin IMD yang ideal dan seharusnya dikerjakan ya. IMD itu kan sebenarnya dari peraturan pemerintah juga udah ada ya kalau IMD itu harus gitu kan dan tanpa interupsi. Memang suka ada satu dan lain hal yang bikin gak bisa ideal segitu lamanya. Karena memang sebenarnya proses IMD itu agak lama. Dia tuh 30 menit pertama bayi itu memang akan diem aja biasanya. Dia alert, cuma dia diem aja. Nanti dia habis itu baru mulai nendang-nendang perut ibunya tuh. Nanti kira-kira 1 jam 70 menit kurang lebih dia tuh baru mulai nyusu, baru mulai mengulum, baru bisa menjilat, baru akhirnya menyedot. Ibu menghisap payudara, memompa payudara. 70 menit tuh berarti kurang lebih segitu. Nah nanti nyusunya sebentar, paling 15 menit. Habis itu dia tidur, gak pengen nyusu selama mungkin 2-3 jam setelahnya gitu. Jadi memang prosesnya panjang. Ini yang kadang-kadang gak dipahami kalau memang IMD itu panjang, gak yang tiba-tiba terus dia nyusu. Nah kadang-kadang suka juga ditaruh langsung di puting. Padahal enggak sebenarnya. Baik sesar maupun normal. Kalau misalkan normal ditaruh di atas perut, kalau misalkan sesar ditaruh di atas dada gitu ya. Jadi dia tuh emang cuma dielap dikeringkan aja. Tapi telapak tangan gak dikeringkan, vernix gak dibersihkan. Supaya karena kan bau di tangannya dia kan mirip sama aureola ibunya ya. Terus kan dia juga bisa lihat warnanya berbeda. Jadi dia memang akan menendang-nendang. Itu juga yang akan membuat kontraksi rahim juga supaya mencegah perdarahan dan lain-lain. Nanti dia mulai dorong-dorong, terus dia mulai dorong-dorong kepala, mulai dorong-dorong payudara ibunya. Itu jadi stimulasi juga untuk pengeluaran ASI kolostrumnya. Nanti habis itu dia baru tuh mulai ngedeketin, dia mulai nyedot gitu. Cuma memang prosesnya lama. Nah ini dia yang perlu dipahami, ini tuh hak setiap ibu dan anak. Jadi ibunya kalau misalkan tidak dilakukan IMD yang betul, boleh loh protes dengan cara baik maksudnya ya. Tapi ngomong sama dokternya atau sama bidannya atau sama siapa di situ untuk bilang saya mau IMD yang betul. Jadi tolong jangan diinterupsi kecuali. Nah memang ini benar hak ibu. Tapi nggak bisa kekeh juga, harus tahu kalau ini tuh boleh tanpa interupsi kalau ibu dan bayi sehat. Karena kadang-kadang perlu ada tindakan kan. Kalau perlu ada tindakan dan bisa dilakukan saat itu, IMD dilakukan sesegera mungkin setelah tindakan. Jadi memang IMD itu kan syaratnya sesegera mungkin maksimal paling tidak 1 jam setelah kelahiran gitu kan. Unless anaknya mesti ke NICU atau yang lain-lain ya. Atau misalkan ibunya ada masalah yang lain. Terus kalau misalnya alasannya takut anak atau ibunya hipotermi gitu atau kedinginan, kan diselimutin dari luarnya. Tapi gak boleh dibedong si bayinya pas lagi IMD karena harus nempel kulit ke kulit. Karena skin to skin itu penting banget. Bayi bisa dapat bakteri baik dari kulit ibunya. Terus udah gitu kolostrum yang keluar di awal juga bisa menjaga saluran cernanya, bondingnya juga kuat banget, apalagi di awal-awal itu ya, awal-awal kehidupan. Jadi itu tuh sebenarnya emang IMD itu penting sekali untuk kelangsungan menyusui gitu. Banyak riset-riset yang bilang kalau IMD yang berhasil gitu ya bisa ternyata meningkatkan keberhasilan menyusu setelahnya. Gitu. Nah gimana kalau misalkan ternyata belum 70 menit, itu tuh udah nyusu tuh berarti dia. Itu ada juga yang kayak gitu? Ada. Ada jadi juga. Range itu kan semuanya range ya. Semuanya range. Jadi 20-30 menit biasanya dia diam dulu. Ada yang dari 40-70 menit dia udah mulai menyusu, ada. Jadi maksudnya baiknya adalah sebelum dia berhasil mencapai puting jangan di stop dulu. Nah gitu. Jadi sebenarnya misalkan nih sempat ada tindakan dulu, terus dia baru ditaruhnya agak lebih lama dari nggak langsung. Tapi menurut literatur adalah baiknya walaupun dari masa pemulihan sampai ke ruang transit sudah gitu transfer ke ruangan sebenarnya tetap di dada ibu juga nggak apa-apa gitu. Karena kan sebenarnya bayi itu disarankan untuk dimandikan setelah 6 jam atau keesokan harinya kan.
Jadi sebenarnya nggak usah dimandiin dan dibersihin saat itu, langsung rooming in juga nggak apa-apa. Balik lagi sebenarnya ke ini tadi saya bilang 10 steps to successful breastfeeding termasuk rumah sakit. Rooming in-nya gimana? Peraturan dari rumah sakit. Tapi kan kembali lagi yang pasien kan yang punya hak pasiennya. Jadi itu bisa dibicarakan sebenarnya. Atau misalkan ke ruang bayi dulu, berapa lama nih di ruang bayinya setelah IMD tadi. Jadi itu yang bisa dikomunikasikan sampai rumah sakit sih. Oke, paham. Berarti kalau misalkan sesar ataupun normal kan biasanya diangkat dulu terus kemudian ditimbang dan lain-lain itu. Baru baru ke IMD itu berarti, Dok? Iya. Secara literatur sebenarnya timbang dilakukan setelah IMD. Oh, oke. Secara literatur ya, idealnya adalah itu. Tapi setahu saya dari situ timbang dulu tuh ya. Jadi timbang, bersihkan, vitamin K, suntik segala macam secara literatur adalah baiknya setelah. Oh, oke. Tapi misalkan nih kejadiannya adalah semua dikerjakan di awal, kurang dari 1 jam dong pasti nggak mungkin dong nimbang sejam kan. Bisa gitu. Langsung ditaruh lagi. Bukan ditaruh lagi. Jadi ditaruh, terus kan dibersihkan, lakukan segala macam, lap secukupnya aja terus taruhkan untuk IMD gitu. Oke, tapi ada beberapa rumah sakit yang memang tidak boleh IMD atau zaman sekarang sih kayaknya enggak ya. Semua boleh lah ya? Iya, jadi masalahnya bukan boleh IMD atau enggak, IMD-nya selesai atau enggak. Seberapa lama ya? Nah itu, jadi kalau IMD kayaknya sekarang karena peraturan pemerintah dan dokter-dokter kan mengupdate ilmu terus lah ya. Setahu saya sih kayaknya nggak mungkin ya kalau IMD-nya nggak diperbolehkan. Nggak boleh sama sekali gitu ya. Selesai atau tidak dan berapa lamanya yang bisa beda-beda. Oke, paham. Tapi selalu di IMD kan sama? Iya. Sejauh pengetahuan saya iya. Oke, nah setelah IMD nih ya, kan kita kemarin juga teman saya baru lahiran juga gitu ya. Itu kayaknya mungkin wanita-wanita itu sama untuk permasalahannya begitu lahiran gitu ya. Kok airnya keluarnya sedikit. Nah, terus habis itu besoknya atau malamnya gitu dokter laktasinya baru datang, baru ngucur. Kenapa ya bisa gitu? Oke, jadi gini, memang sebenarnya dokter kan ada 7 kontak laktasi ya sekalian ya. Jadi yang pertama itu 28 minggu kehamilan. Ini nggak saklek harus 28 minggu tapi kurang lebih ya di usia segitu. 24 minggu kehamilan, 36 minggu kehamilan karena sebelum lahiran ya. Terus pas proses IMD ini agak sulit karena kecuali dokter laktasinya dokter anak. Kan banyak ya dokter anak SPA, IBCLC. Banyak ya. Ada juga. Banyak. Nah, jadi bisa sambil dampingin pas. Nah, itu kalau kebetulan dapat alhamdulillah nih yang dapat IMD-nya dokter anak. Terus abis itu selama masa perawatan. Hari pertama, kedua, ketiga tergantung selama masih perawatan. Setelah itu usia bayi seminggu, usia bayi seminggu, 2 minggu. Terus abis itu 1 bulan atau kalau misalkan plusnya kalau ada masalah. Ada masalah tuh ya puting lecet dan lain-lain. Biasanya persiapan MPASI dan lain-lain. Karena persiapan MPASI pun penting untuk masalah ASI-nya, ngatur waktunya gimana, persiapan kembali bekerja dan lain-lain. Jadi tadi 7 tadi ya. Nah biasanya memang yang IMD ini agak sulit. Jadi ketemunya baru kurang maksimal 24 jam setelah kelahiran ketemu dokter laktasi. Nah penting juga untuk tanya ke rumah sakitnya, bidannya bisa jadi perpanjangan tangan dokter laktasinya nggak? Karena biasanya sebelum dokter laktasi datang, bidan sudah memberikan edukasi dulu gitu. Nah kenapa sebenarnya gini? Satu, sebenarnya itu perceived, kita suka bilang perceived insufficiency. Jadi ibunya kira sedikit, padahal yang belum diketahui adalah memang kapasitas lambung bayi di usia 1-3 hari itu emang kecil banget, kecil kelereng kan. Sekali minum kan kurang lebih 5-7 mili, which is 1 sendok teh. Jadi yang ibunya kira sedikit itu tuh memang sebenarnya kolostrum kan belum asimatur. Kolostrum itu hanya tetes-tetes sedikit gitu yang warnanya agak kuningan, banyak dengan antibodi. Itu yang penting banget kan, karena nggak bisa didapatkan dari sumber lainnya gitu. Nah ini memang sedikit-sedikit. Nanti mulai hari keempat kelima baru bisa, kita biasa bilangnya milk coming in, baru mulai kerasa kenceng, payudaranya penuh. Nanti setelah itu di atas minggu 1, minggu kedua baru asimatur kan, asi baru mulai ngucur lah intinya gitu. Nah kadang-kadang ibunya udah panik tuh, pompa-pompa segala macam dong di hari-hari awal, padahal percuma juga kan kolostrum. Jadi dia nggak menuhin botol dong gitu kan. Nah makanya di hari-hari awal untuk menstimulasi selain si bayinya skin to skin adalah marmet tuh prah manual pakai tangan, bisa diajarin gitu. Itu terus gitu. Jadi kadang ibunya udah panik duluan, udah nyiapin dot, nyiapin sufor segala macam gitu. Padahal kan bayi juga masih punya cadangan energi ya untuk 3 hari awal kurang lebih. Terus udah gitu biasanya kolostrum juga cukup, asal kadang gini, bayi baru lahir itu kan kebanyakan tidur. Jadi kadang ibunya terlena, bayinya ditaruh aja walaupun rooming in gitu. Padahal baiknya adalah sering-sering skin to skin supaya menstimulasi bayi nyari puting, ibunya terstimulasi untuk mengeluarkan juga. Karena kan sebenarnya gini, ASI itu kan sudah diproduksi sama tubuh kurang lebih 16 minggu kehamilan.
Sedikit sekali wanita yang tidak menghasilkan ASI kan, maksudnya karena ada medis tertentu itu sedikit sekali. Jadi biasanya ASInya udah ada, cuman stimulasinya kurang atau perlekatannya kurang baik, akhirnya ASInya jadi nggak keluar. Itu yang kadang-kadang ngerasa gini. Seringkali kasus gini, hari-hari pertama nggak keluar, panik nih, sediain dot, susu formula, dikasihin kan susu formula sama dot. Nah ASI kan jadi gak dikasihin kan, gak keluar, gak ada sinyal dong ke tubuh untuk produksi. Akhirnya malah jadi gak ada beneran. Oh oke, paham. Maksudnya akhirnya produksi berkurang karena memang gak ada stimulasinya. Karena kan tubuh itu diciptakan sama Tuhan untuk menjaga supaya si tubuh ini gak sakit. Kalau misalnya penuh tapi gak keluar, demam dong, sakit-sakit segala macam. Jadi akhirnya tubuh harus meregulasi. Akhirnya itu dia salah kaprah di awal yang akhirnya bisa bikin ASI malah jadi gak keluar gitu. Oke, paham. Itu dia pentingnya dokter laktasi yang membimbing ini nih. Oke. Nah ini sekarang kan kita bahas nih. Yang pertama itu dari usia 28 minggu, which is sekarang. Untuk apa? Oke. Tadi manfaat ASI gimana, proses terbentuknya, kapasitas lambungnya berapa. Jadi dari awal tuh udah tahu nih. Nah dengan edukasi yang penuh tahu ini, jadi nanti pas kejadian, apalagi kalau dengar omongan ABC dari sekitar, karena kitanya udah paham ilmunya dan biasanya kalau saya bilangnya support sistemnya harus dibawa. Suami atau yang tinggal di rumah sama neneknya atau mertua, mau orang tua dibawa. Jadi edukasinya dari satu sumber. Misalkan dari dokter laktasinya, supaya sepaham semua. Itu. Terus dibilang misalkan oke, penyulitnya kira-kira nanti apa aja. Terus udah gitu karena kan kalau misalnya satu kali pertemuan pasti gak selesai kan. Pertama gitu aja sih, penyulitnya gimana, posisi yang betul kayak apa, tanda-tanda cukup ASI gimana, bla bla bla. Nanti di minggu yang ke-36 persiapan nih, nanti begitu lahir IMD-nya gini ya. Terus nanti kalau misalkan ASI keluarnya begini-begini, parah begini ya. Terus udah gitu breast care gimana gitu kan. Terus udah gitu nyusuinnya, latch on-nya belajar lagi. Jadi 36 tuh lebih ke step by step pas lagi ngelahirin ya. Dan suami perlu tahu. Kadang ibu udah gak mikir IMD-nya gimana, tapi suami bisa bilang, "Dok, ini kok IMD-nya gak selesai, kok berapa lama, gimana caranya, ada penyulit apa, bla bla bla." Jadi memang support system perlu tahu juga. Makanya kenapa perlu dibawa. Oke, berarti gitu. 2 kali yang sebelum lahiran itu konsultasi dan dikasih edukasi gimana proses menyusui gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa ketika menyusui di awal-awal nggak terlalu panik juga karena udah tahu tentang edukasinya. Gitu. Oke, setelah itu di saat lahiran. Visit nih. Visit kan. Habis itu seminggu, 2 minggu dan kemudian 1 bulan. Betul. Oke, paham. Gitu. Oke, sekarang mungkin kita belajar kali ya. Boleh. Jadi apa nih yang harus diperhatikan ketika kita mungkin new mom mau menyusui? Oke. Latch on. Perlekatan yang dikiranya mudah itu. Perlekatan adalah bagaimana si bayi melekat ke, bukan puting ya, areola. Apa? Oke, kita jelasin. Boleh pakai peraga gak? Boleh, silakan. Enak juga soalnya kan bener-bener awam banget ya. Jadi ngejelasinnya tuh bener-bener wah detail nih. Oke, yang pertama ini dari sini dulu ya. Jadi ini kameranya lagi kemana nih? Ke sini gak apa? Oke, ini areola itu yang hitam-hitam di sekeliling ini. Ya, ini namanya puting. Kadang-kadang ibu suka mikir, "Dok, saya flat nipple, nggak punya nipple-nya nggak terlalu mancung nih atau malah ke dalam, bisa nyusuin nggak?" Bisa, insya Allah. Tapi memang lebih sulit ekstra lah. Ada ya penyulit ya. Karena bayi itu sebenarnya perlunya dari areola. Kenapa? Karena gudang ASI itu ada di balik areola ini nih. Oh, jadi dia keluar dari mompanya harus ke sini. Mompanya harus di sini, si lidah bayi itu mompanya harus di sini, bukan menghisap. Kenapa kalau bahasa Inggris termnya suckling bukan sucking? Karena tidak menghisap, dia suckling. Dia tuh memompa dan bentuk lidah tuh gerakannya bergelombang. Dia mompanya payudara, memompa areola nih, bukan si puting. Jadi bayi itu harus dipastikan dia tuh masuk memompa areola. Tapi si puting ini bergerak di atas lidah nih, bergerak bebas gini nih. Berarti tetap keluarnya dari putingnya ya? Betul. Dari banyak ya salurannya ya, nggak cuma satu, nggak kayak cuma sedotan keluar dari satu gitu, titiknya banyak. Cuman mompanya harus gini. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dia cuma dari sini, satu lecet, pasti lecet ibunya. Terus nggak mompa, jadi cuma sedikit dapatnya. Dia tuh harus bener-bener zur harus supaya kebayangkan. Harus kayak gede banget gitu. Betul. Dong ya. Nah, jadi gimana caranya biar dapat deep latch? Itu kan kunci banget ya. Ini tuh nggak bisa cuma sekali 2 kali usaha, maksudnya nggak bisa sekali 2 kali nyoba. Walaupun udah belajar sebelumnya, tetap pasti harus lepas pasang, nyoba-nyoba lagi ya. Jadi ada tips and trick sedikit. Ini penting. Kebanyakan salah gendong, Dok ya? Salah posisi si bayinya melekat ke payudaranya. Jadi biasanya kalau kita lihat ibu suka nyusuin tuh gini, perutnya naik ke atas,
ngadep ke atas nih perutnya si bayi, terus kepalanya gini nih. Ya gak sih? Oh jadi gini. Coba bayangin kalau kita minum tapi gini. Bener. Kan gak enak banget ya. Bener. Nah itu satu gak enak. Terus yang kedua, si bayi otomatis narik puting dong ke arah dia. Karena ini kan dia pasti pengen gini dong, pengen nyaman ke arah dia kan. Nah ini dia yang suka bikin sakit. Nah jadi nyusuin itu si telinga, bahu, badan itu harus satu garis lurus. Perut nempel ke perut ibunya. Bener-bener gini nih posisinya. Kalau sambil duduk ya. Nah terus kalau sambil tiduran juga sama, tapi ngadep-ngadepan gitu ya. Terus gini. Nah si tangan tuh nggak boleh di sini. Ini kan tetap menghalangi dong, menghalangi antara si badan ibu sama badan bayi. Kadang-kadang arah ini juga dia narik. Latch on-nya nggak bagus juga, jadi di bawah payudara ibu. Gini atau meluk ya pokoknya di sini lah ya. Posisinya gini. Nah biasanya kalau nyusu begini, apalagi kalau misalnya payudaranya agak besar atau putingnya ke bawah, agak sulit kan dia posisinya kayak gini. Jadi nanti ada lagi namanya yang gaya lain lah, ada namanya football. Kalau ini kan biasa. Cuman yang kalau kayak gini dulu nih, sebenarnya biasa daripada kita gendongnya gini terus nyusuin pegangin gini, enaknya kita gendong bayinya, misalkan nyusu pakai payudara kiri, gendong bayi itu pakai tangan kanannya. Payudara kiri gendongnya pakai tangan kanan. Seberangnya ya. Jadi gendong bayinya, si pantat bayi ini kan berat. Disanggah pakai lengan dalam. Sebelah sini ya. Jadi gini. Terus tangannya gini, tengkuk bayi di sini. Tengkuk nih ya, ini di sini. Ini sama ini di kedua telinga. Jadi megangnya gini. Gini. Terus payudaranya tuh kita gini nih. Pencetnya gini, namanya sandwich hold. Jadi dibikin kayak makan sandwich, dipencet. Ini adanya di mana tangannya si telunjuk sama jempolnya di arah daerah areolanya, dipencet. Jadi jangan pernah biarkan si bayi itu narik payudara sendiri. Jadi kayak kan biasanya bayi yang penting nyusu aja gitu kan. Gesekan-gesekan si gusi aja walaupun belum ada giginya, itu kan suka bikin gesekan. Mungkin nggak luka lecet, tapi luka gesek biasanya gitu kan. Nah jadi memang sebenarnya yang paling benar adalah kita megangnya gini. Bayi kan ini kan sandwich nih ya. Bayi dipegang gini kan di depan kita. Dagunya nempel dulu ke payudara. Dagu nempel. Jangan pernah masukkan payudara putingnya kalau bayi belum mulutnya buka besar. Jadi udah dia buka A, ininya diarahin, bayinya dimajuin. Jadi jangan pernah disedot sama bayi, jangan gitu. Tapi kita yang ngarahin, kita gini, dagunya nempel, ini masuk, ini gini. Kebayang ya, jadi ini itu emang agak si jempolnya agak lebih ditekan supaya ngarahnya ke hidung bayi. Jadi bayi itu kepalanya agak gini juga. Kayak kita minum aja, nggak gini kan nggak enak dong. Kalau gini nggak bisa. Jadi kan agak gini si bayinya. Jadi ini nempel baru masuk. Gini nempel baru masuk. Kalau misalkan dia posisinya udah nyaman, baru dilepas, baru boleh gendong biasa. Oh, jadi tuh awalnya harus kayak aja, gitu supaya dapat dulu. Nah, kalau udah kira-kira yakin nih nggak gerak, baru posisinya gendong biasa. Gitu. Nah, sering kali juga si pantat ini kan berat. Kalau nggak disanggah nih, pantatnya begini. Jatuh. Narik dong pasti puting ke arah dia, lecet lagi. Nah pakai si bantal menyusui ini tuh nggak harus selalu di depan. Jadi sebenarnya yang paling harus disanggah itu adalah siku ibu, supaya ininya rileks. Sering kali bayi tuh ibu begini nih, nanti tiba-tiba ketarik ototnya, nyusunya nggak nyaman. Jadi kalau nyusuin itu harus ibunya duduk dulu yang nyaman, baru bayi digendong ke arah si ibu. Jadi jangan sampai si ibu itu nunduk ngikutin posisi bayi. Jadi ibu nyender, ambil nyaman, bayinya baru digendong ke ibunya. Gitu kayak tadi. Jadi posisi gini nih. Udah gini, kan ibu gini. Carilah bantal nyusuin atau bawahnya misalkan kasih guling lagi supaya siku ibu ini ketahan. Jadi ibu itu cuma jaga bayi tapi gak gendong. Ini lemas. Ini si pantat juga kejaga supaya dia. Jadi itu sebenarnya ini pakainya begini tuh untuk nyanggah biar gak jatuh, biar gak berat aja. Siku lah yang terutama. Ibu misalkan ibunya pakai football nih. Football itu posisi kayak megang football rugby. Jadi kalau misalkan si ibu itu payudaranya besar, putingnya di bawah, itu kan biasa gini. Kalau bayangin deh, kalau nyusuinnya kayak gitu, payudara ke bawah gini putingnya. Otomatis ibunya megang terus gini nggak sih, pegel kan? Atau misalkan bisa juga pakai handuk digulung di bawahnya. Tapi kan berat ya PR gitu. Nah jadi bisa juga bayinya tuh pakai football. Jadi pakainya miring. Ini kan saya pakai gini ya, miring. Si bayi gendongnya sama kayak tadi gini. Gini. Tangannya di sini. Kan payudara gini. Ini tetap pegang tadi sandwich tadi ya. Sandwich tadi. Nempel dulu dagunya, bayi buka besar belep, masuk.
Nggak usah dipegangin, bayinya gini aja. Kayaknya aku nggak pernah yang begini. Iya ada. Ini sering kok, ini sering. Malah sebenarnya ini nyaman. Ini nyaman. Jadi nanti posisinya gini. Ini bayi sampai kapan pun, maksudnya bukan sampai. Biasanya di atas 4 bulan tuh mereka udah akrobat sih. 4 bulan 6 bulan, apalagi di atas itu gitu ya udah sendiri nggak bisa begini banget. Kalau misalkan dari awal terbiasa dengan latch on yang baik, perlekatan dalam, dia akan bisa dengan posisi lain tetap dalam. Oke. Tapi kalau misalkan dari awal yang nggak dalam, itu tengah-tengahnya masalah deh, berat badannya nggak naik, rewel, susah, lepas itu macam-macamnya. Apalagi kalau sudah kenal media lain gitu. Jadi harus dari awal banget terbiasa. Misalkan sering kali gini, dia udah keburu rungsing nih anaknya, terus udah gitu dia udah nyusu, tapi nggak pas, ibunya ngerasa sakit. Aduh kok kayak nggak, ini tahu nih nggak bener nih perlekatannya, karena kalau perlekatannya baik nggak ada rasa nyeri ya. Tapi dia takut untuk ngelepas karena nanti bayinya reok lagi. Jangan pernah takut lepas pasang. Ibu yang rasa gak nyaman lepas dulu, pasang lagi. Cara ngelepasnya gimana? Masukin jari kelingking ibu yang bersih ya ke sudut bibir bayi. Gantikan si kelingking ini di antara gusi. Jadi kalau kegigit gusinya, jari yang kegigit gusi, bukan putingnya, jadi gak lecet. Baru habis itu tarik payudaranya. Gitu. Jadi ngelepasnya pun pakai teknik. Begitu, saudara-saudara. Oke. Udah mulai pusing? Pusing. Sungguh pusing lah. Iya, tapi daripada gini, kalau misalnya belajarnya pas udah lahir, lebih gak ada waktu lagi belajar. Iya, karena kan udah harus praktek. Iya, praktek, belum rempongnya, belum ina itu, jadi emang harus sebelumnya. Itu kayak ini, kayak berenang tapi gak bisa berenang. Udah cemplung duluan gitu kan. Gimana caranya yang penting bisa gitu kan. Nah, biasanya gitu jadinya. Jadi kelas survival skill jadinya kan. Oke. Dok, kalau misalkan nih mungkin ibu-ibu yang lagi mengasihi gitu ya, mungkin udah 2 bulan atau 3 bulan, tapi ternyata tuh sebenarnya pelekatannya salah nih, jadi lecet segala macam. Apa yang harus mereka lakukan? Oke, jadi segera konsultasi untuk dibenerin pelekatan ya, belajar lagi pelekatannya gimana. Memang nyeri awalnya ya, tapi biasanya kalau misalkan udah dibenerin pelekatan ya, si nyeri yang luka tadi tuh, waktu awal dia melekat memang nyeri, tapi setelah lama dia menyusui, dia lama-lama akan berkurang. Tapi kalau perlekatan tetap salah, dia sepanjang nyusu sakit tuh. Biasanya kerasa tuh bedanya. Oh iya ya, perlekatannya udah bener nih. Biasa sakit sepanjang nyusu loh dok, sekarang tuh nyeri tapi berkurang habis itu. Jadi itu berarti perlekatannya betul. Jadi bisa belajar. Nah ini dia kadang-kadang yang suka juga bilang ibu suka bilang, dok saya tuh asinya sedikit, asinya serat misalkan gitu kan, berat badan bayinya gak naik. Ternyata sebenarnya setelah diusut punya usut nih, yang masalah di perlekatan nih, bukan ibu yang gak berhasil produksi. Perlekatan yang salah membuat pengosongan payudaranya nggak efektif, nggak maksimal, jadi produksi akhirnya asinya lama-lama menurun, akhirnya bayinya berat badannya nggak naik gitu. Jadi memang perlekatannya tuh yang mesti, dan bisa dibenerin kok. Nah katanya nih ASI juga ada jenis-jenisnya juga ya dok ya? Oke. Mungkin ini maksudnya ke arah formil high milk kali ya? Iya. Itu bukan jenis sih sebenarnya. Jadi apa? Lebih ke penamaan. Oke. Gimana coba caranya, dia kan liquid air gitu maksudnya ya. Gimana caranya dia dibagi dua? Kan nggak mungkin kan gitu maksudnya, dan produksi dari tempat yang sama gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke penamaan. ASI awal atau formil itu tuh memang yang lebih banyak karbohidratnya, sedikit lemaknya, tapi ada lemaknya gitu kan. Nah kalau yang high milk atau ASI yang belakangan yang nyusuinnya itu yang lebih banyak lemaknya, karena memang lemak-lemak itu adanya di sekitar saluran ASI-nya lah gitu jadinya. Tapi sebenarnya itu tuh bukan untuk kita pusingkan. Jadi hanya terminologi sih sebenarnya, nggak ngerti juga kenapa gimana awalnya si formil high milk ini tuh jadi kayak viral di mana-mana gitu loh. Ini bukan sih dok yang apa? Ini susunya warnanya ini. Iya. Ini warnanya ini. Kekentalannya mungkin kekentalannya ya. Dan iya, lain-lain. yang cair kok, yang ini terus kuning kayaknya, kental banget iya, gitu ya. Terus katanya yang ini tuh kayak gini, harusnya tuh kayak gini gitu. Iya nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Yang viral itu iya, kan iya, ya. Yang viral itu. Oke. Yang viral itu. Padahal dulu nggak gitu loh. Iya makanya. Ini apa sih kok? Iya. Jadi sebenarnya gini. ASI itu di setiap sesi menyusui bahkan komposisinya tuh bisa berubah-berubah, kan luar biasa banget ya. Allah tuh Tuhan bikin kayak gitu sesuai kebutuhan bayinya. Coba kita bayangin ya, misalkan nih sepanjang nyusuin pagi sampai malam itu penuh lemak banget, apa nggak bayinya obesitas tiba-tiba. Jadi maksudnya itu bukan untuk kita pikirkan, bukan pikirkan ya bilangnya, perlu dipikirkan, tapi bukan untuk kita pusingkan komposisinya. Karena bayi harus mendapat dua-duanya. Harus mendapat formil yang cukup, harus mendapat high milk yang cukup gitu kan. Gimana caranya? Jadi dengan selalu mengosongkan payudara, enggak si bayi nyusu tengah-tengah kita lepas terus kita pindah payudara lainnya ya. Jadi dia harus mengosongkan, yang tahu yang kapan mengosongkannya kan dia, yang tahu kapan kenyangnya dia. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan semuanya adalah perlekatannya baik,
nyusu sampai dia kenyang dan dia melepas sendiri atau dia menyudahi sendiri. Bukan kita lepas tengah-tengah dan ganti payudara berikutnya. Jadi supaya dia bisa dapat lemaknya, supaya mendapat semua yang cukup untuk dia adalah mengosongkan. Jadi kita gak harus pusingin kayak nutrisinya harus gimana banget nih biar gini, atau gimana ya cara nyusuinnya biar begini, enggak sih. Jadi fokusnya adalah harus mengosongkan sempurna supaya dapat semuanya. Oke, soalnya gitu. Kan ada kayak itu warnanya kayak gitu jelek tuh asinya. Enggak. Berarti yang kayak tekstur dan warnanya itu nggak usah dipusingkan jadi, gitu ya. Jadi maksudnya gini, apalagi kalau buat ibu yang pompa lebih kelihatan kan soalnya hasilnya. Mau jumlah pompa, mau bentuk asinya kayak gimana itu bukan untuk dikomparasi antara satu ibu dan ibu lainnya. Saya selalu bilang, ibu untuk yang pompa, kita itu kan untuk memenuhi kebutuhan perut bayi bukan kulkas. Buat apa menuhin kulkas tapi bayinya berat badannya gak naik? Mendingan kejar tayang, pompa kasih, tapi bayinya sehat dibandingin menuhin kulkas. Atau misalkan dibandingin mikirin pusing, stres, pengen pokoknya kental yang kayak sampai susu kental manis gitu ya, kentalnya atau jelly banget gitu kayak broth gitu kan, ya gak gitu juga. Jadi asal si bayi berat badannya kenaikan tiap bulannya bagus sesuai kurva pertumbuhan, dia sehat, cukup. Mau ngejar apa sih? Gitu loh, maksudnya kita kan mindsetnya bukan harus bikin bayi gendut kan, bayi sehat gitu loh. Malah gendut nanti tiba-tiba dia jadi obesitas overweight, ibunya bingung juga gitu. Jadi emang fokusnya nggak ke situ harusnya. Mindsetnya aja sih. Itu kan juga bikin ibu-ibu stres nih. Betul. Nah di samping dari stres dia tentang mengasihi, mungkin ada stres lain. Betul. Mungkin di keluarga dan segala macam. Itu kan juga mempengaruhi sedikit banyaknya ASI yang ini. Betul. Oksitosin, hormon oksitosin itu kan dikeluarkan kalau misalnya ibunya relax, tenang, senang dan segala macam ya. Jadi bisa jadi ada hambatan di situ kalau misalkan ibunya stres. Makanya kadang-kadang kalau untuk ibu pompa, ibu worker gitu ya, saya selalu bilang, Bu, alat pompanya botol tutupin aja pakai sarung tangan kayak pakai kaos kaki kayak supaya ibunya ngeliatin begini mulu gitu. Malah nggak, udah pegel leher, terus kalau lihat nggak ada jadi malah ciut, jadi malas pompanya, malah jadi stres. Jadi ya pompa aja, seneng-seneng aja sambil nonton, sambil liatin foto anaknya gitu biar ASI-nya malah lancar keluar. Oke, jadi itu memang berpengaruh ya ke psikis dari otak ya, dari psikis gitu, ngaruh ke sedikit banyaknya ASI gitu ya. Tapi kalau kualitasnya ngaruh nggak? Ya. Oh nggak ngaruh. Jadi lebih ke hormon oksitosinnya lah ya. Jadi produksinya ada nih, cuman pengeluarannya gitu. Oke, nah ini kan juga aku kemarin sempat sama dokter Veto, dokter anak ya, aku lupa. Jadi dia juga menyarankan bahwa untuk ibu yang bekerja atau baiknya itu sebenarnya dikonsultasikan ke dokter laktasi. Betul. Bagaimana sih sebaiknya, apakah DBF, apakah pumping, manajemen laktasinya gimana gitu ya. Dan betul. Juga ada gak sih yang hybrid gitu yang mungkin dua-duanya. Nah kalau bisa dua-duanya tuh seperti apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya sarannya adalah di usia 2 bulan. Jadi pertama nih tetap DBF dulu. Pokoknya mantapin bondingnya, mantapin perlekatannya. Gak usah mikirin stok dulu deh gitu. Nanti aja usia 2 bulanan konsul lagi ke dokter laktasi gimana manajemen ASI-nya. Biasanya tanya dulu jadwal kerjanya berapa lama, memungkinkan untuk sambil menyusui apa enggak dan lain-lain ya. Nah itu akan ada variasinya lah tergantung setiap ibu. Nah biasanya nanti di usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah itu mulai mengenalkan media. Idealnya adalah tidak pernah mengenal DOT sebenarnya. Iya, karena sering kali dan bisa dibilang sebagian besar pasien datangnya kalau nggak karena bingung puting, karena mastitis. Sering kali kan gitu kan. Jadi nah yang repot tuh kalau udah bingung puting ada relaktasinya. Mengajarkan nyusunya lagi tuh kan yang repot kan. Ibu semua stres lah biasanya di awal-awal itu. Jadi sebelum terjadi lebih baik dicegah dengan tidak mengenalkan dok terus bingung gimana dong, repot banget, kasihan orang rumah dan segala macam. Medianya banyak kan, misalkan gini, selesai cuti dari usia 3 bulan sampai nanti dia mulai 3 bulan misalkan gini deh, 3 bulan mulai kembali kerja. Nah berarti kan akan mengenal medianya dari usia 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan kan bayi bisa pakai sipi cup atau sedotan. Jadi sebenarnya 6 bulan tuh udah gak repot. Dalam tanda kutip repotnya cuma 3 bulan. Dan lebih repotnya sebenarnya cuma 2 minggu sampai 1 bulan pertama. Pas bayi masih adaptasi. 2 bulan lagi kan udah enggak, udah biasa gitu kan. Nah makanya jadi dari sebelumnya udah mulai diajarin nih, pakai medianya apa? Pakai soft cup feeder bisa cup feeder biasa, bisa pakai sendok, bisa pakai gelas loki, macem-macem. Ini yang diajarin sama konselor laktasinya ke support system di rumah. Jadi media tadi dikenalkan itu ke support system supaya bukan ibu yang ngasih, supaya bayi tuh punya relasi kalau ada mamahnya, aku tuh nyusul langsung. Mamah lagi nggak ada, aku nyusunya pakai yang lain. Oh, itu bisa. Jadi gitu medianya juga tidak sama ibu ya diberikannya. Oh. Jadi nanti latihannya biasanya misalkan
Hari pertama 1 jam menyusui ibu nggak ada, ibu keluar, ibu me time sambil pumping. Yang di rumah kenalin media, 1 kali jam menyusu aja. Nanti hari berikutnya 2 kali jam menyusu, misalkan begitu ya. Jadi terus gradual sampai dia terbiasa, baru abis itu ibu tinggal kerja gitu. Jadi itu dia proses yang perlu ketemu sama dokter laktasi tuh, supaya smooth transisinya. Transisinya supaya smooth gitu. Dan orang rumah juga ada waktu untuk ngajarin. Kenapa saya bilang kalau konsul ke laktasi itu semuanya harus datang support sistemnya, supaya visi misinya sama nih. Supaya nggak ada yang di tengah-tengah bentrok nih. Aduh repot, kasih aja Dot. Padahal ibunya udah yakin nih pakem. Habis ini nangis gini-gini. Pasti akan ada masa-masa dia nggak mau dulu. Nanti pas ibu nyusu, pas pulang ibu nyusunya kencang banget ke ibunya. Kan lebih jadi kayak jadi dia kayak subsidi silang jadinya gitu ya. Maksudnya dia kompensasi lah intinya gitu. Akan ada masa-masa seperti itu, tapi asal visi misinya sejalan ya semuanya itu, karena edukasi yang jelas harusnya sih bisa jalan, karena nggak 1-2 orang kok, banyak yang bisa berhasil dengan itu. Nah tadi ditanya mungkin nggak sih mix feeding? Mungkin, tapi kita nggak tahu anak mana yang berhasil apa enggak. Maksudnya gini, sulitnya tuh coba-coba sama anak. Pasien tuh beragam banget. Ada yang baru 3, dia udah besar ya anaknya. Maksudnya nggak di bawah 4 bulan, udah besar lah, mungkin 4-6 bulan saya lupa. Itu baru kayak ditinggal, ibunya sempat mau nggak mau lagi kemana 3 hari apa 2 hari gitu ya, dikasih dot langsung nggak mau nyusu. Nggak mau nyusunya nggak langsung total, biasanya mereka ada gejala awal. Gejala awal ya bingung puting tuh, main-mainin tapi kok nggak disedot, ngempeng-ngempeng kok, rewel-rewel kesel, atau kayak lepas-lepas terus, itu awal-awal biasanya. Kok nyedotnya nggak sekencang biasanya, kok cepet ketiduran, kok gak kosong awal-awal. Kalau yang terakhir banget, ada yang ibunya baru buka payudara udah nangis-nangis. Baru mau ditempelin, ibu baru buka berani gitu ya. Dia udah nggak mau tuh, dia kira mau dikasih, padahal ibunya lagi ganti baju misalkan gitu ya. Ada yang baru mau digendong, udah nangis-nangis teriak-teriak. Karena dia udah kebiasaan pakai dot. Iya, dia kenapa bedanya dot sama menyusu langsung? Dot itu kan tergantung flow-nya adalah segimana miringinnya ya. Gitu. Jadi dia tidak berusaha untuk nyedot, netes aja. Sedangkan kalau payudara kan susah banget. Dia harus menggerakkan lidahnya, dia harus perlekatannya dalam supaya keluar, dia harus benar-benar mompa gitu kan, bukan cuma nyedot tapi mompa. Kalau ketemu yang gampang, kenapa yang susah? Nah, dia ada yang mau, ada nanti ujung-ujungnya dot nggak mau nyusu sendiri, nyusu payudara juga nggak mau, bingung soalnya judulnya. Jadi ke yang mana nih? Jadi harus pakai metode yang mana? Yang satu kan nyedot, diem aja, satu kan ngompa. Jadi harus pakai mana? Ada juga jadi nggak mau dua-duanya. Jadi menurut dokter yang terbaik kalau ibu bekerja adalah DBF dulu. Tuh. Dalam waktu mungkin 2 sampai 1 bulan. 2 bulanan ya, 2,5 bulan. Terus kemudian pelan-pelan di apa tuh namanya? Kenalkan dengan media. Media lainnya adalah spoon feeder, soft cup feeder, pipet, sendok, gelas, macam-macam lah ya. Caranya itu. Jadi transisinya tuh pelan-pelan gitu sampai akhirnya dia bisa menerima full dari dot. Yes. Tapi enggak. Oh, enggak juga. Tetap enggak kenal dot. Nanti usia 6 bulan langsung sedotan atau gelas terbuka. Atau sippy cup tuh gelas yang kira kanan dipegang, ujungnya soft spout, jadi silikon tapi kotak gitu loh ujungnya. Jadi dia mandiri tuh udah 6 bulan dia bisa pegang sendiri. Tadi yang media-media itu bukan dot berarti? Bukan. Bisa dicari di e-commerce. Cari dulu dong nih gue. Jadi namanya ada spoon feeder, itu ada yang buat ASI ya. Jadi dia ujung kayak mungkin kalau zaman dulu tuh kayak buat ngasih puree buat bayi itu loh, yang ujungnya ada botolnya atau ujungnya sendok. Bolongannya kecil buat susu, buat ASI. Kalau puree kan agak besar ya. Jadi tetap ibunya pompa. Terus dipakein itu buat kasih. Berarti pelan-pelan banget dong ya nyendokin. Tapi kalau misalnya udah jago atau bisa pakai sendok gitu ya, nggak berasa di awal-awal memang repot. Aku tadi bilang sekitar 2 minggu sebulan akan pasti adaptasi sih. Ada juga atau lagi namanya finger feeding. Finger feeding tuh ada selang kecil, ada botol, ada selang kecilnya. Selangnya ditempelin ke jari. Biasanya kalau yang ngasih bapaknya ya atau neneknya, misalkan dengan tangan cuci bersih, tempel, dia akan nyedot jarinya karena ada selangnya. Di bayi kecil biasanya, di bayi kecil 1-2 bulan gitu. Jadi banyak metodenya, itu yang mesti dikonsultasikan yang paling aman kira-kira yang mana. Karena gini, misalkan dok coba dulu aja deh dok, saya gak apa-apa dok pakai dot dulu, misalkan ada yang gitu. Silahkan coba, kan gini, kita itu kan sebagai dokter hanya mengedukasi. Tetap aja keputusan ada di keluarga dong, yang mana yang works untuk keluarganya gitu kan. Nanti misalnya coba dulu dok, oke, tapi asal sudah tahu nih resiko-risikonya apa. Jadi kita kasih tahu sih gitu. Oke dokter silakan mau coba, tapi kalau misalkan ternyata nanti coba, pilihannya gimana? Relaktasi kah atau jadi full epping? Jadi itu semua informasi yang akan disampaikan dan keputusan tetap ada di keluarga gitu. Jadi kalau ngomongin ideal kan ini gitu. Kita kan ngomongnya ideal aja. Betul. Ya. Oke. Nah, ini kan juga
ada yang dimana ada yang pro DBF, Yes. ada yang pro pumping gitu. Ya. Nah, menurut dokter sendiri tuh gimana pandangannya? Balik lagi kalau misalnya ngomongin ideal DBF. Tapi kalau misalkan ibunya dari awal memilih untuk epping dan works untuk family, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Dengan kita akan sampaikan, misalnya gini, orang bicara masalah bondingnya gimana gitu kan. Bondingnya kalau gitu cari kompensasi lain dengan epping, misalkan nyusu tetap ibunya, yang kalau di rumah tetap ibu yang selalu nyusuin, tapi misalnya ibunya nggak ada baru yang lain, tapi tetap ibunya yang nyusuin. Terus main ada waktu sama anak dan lain-lain lah ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan kalau misalkan memang rencana dari awal maunya epping, inget-inget kalau harus benar-benar on time. Epping itu nggak mudah loh, gitu, karena kan harus on time banget kan, harus sesuai jadwal. Kalau enggak produksi bisa menurun. Dan rasa lelahnya epping pas lagi mompa tapi nggak ngelihat muka bayi, nggak ada interaksi sama anak, tuh beda banget sama nyusuin langsung. Itu yang suka bikin orang tuh jenuh epping. Kadang-kadang di tengah-tengah akhirnya stop. Capek kan, ketemu mesin mana lama diem gitu, atau oke lah sambil ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya hands free biasanya ngosonginnya nggak terlalu sekenceng pakai kabel kan. Jadi ya macam-macam lah ya. Jadi biasanya kalau epping kita tetap akan perlu sampaikan. Misalkan dok saya maunya epping, oke silahkan dengan ada plus minusnya seperti ini. Kayak mau DBF, oke plus minusnya seperti ini. Jadi kembali lagi ke orang tua. Oke, kalau DBF sendiri berarti itu kan kalau nggak salah yang saya baca bayi itu setiap 2-3 jam. Betul. Untuk menyusui ya. Kurang lebih ya. Ada yang lebih cepat, ada yang biasanya nggak lebih dari 3 jam. Itu berarti kalau malam juga begadang-begadang karena itunya berarti. Iya. Tapi semakin dia makin besar, 3-4 bulan ada yang misalnya kebangun cuma 2 kali pas malam, ada yang kebangun cuma 3 kali. Di atas usia 1 tahun itu baiknya sudah tidak terbangun lebih dari 2 kali. Kalau misalnya lebih dari 2 kali berarti mesti dikurangin tuh nyusu malam ya, berarti dia nggak deep sleep. Sedangkan kalau dia nggak deep sleep, growth hormonnya atau hormon pertumbuhannya kan nggak maksimal. Jadi itu juga mesti diperhatiin sih. Tapi kalau bayi-bayi ini ngomongin bayi kecil ya. Kalau bayi kecil ya setiap 2-3 jam mereka akan kebangun. Gini, enak menurut saya ya. Enaknya DBF. Ini pengalaman pribadi aja. Enaknya DBF itu kan tinggal buka. Nggak perlu bangun dari kasur, nggak perlu nyiapin apa-apa. Jadi kalau bangun pun nggak bangun banget. Kalau menurut saya jadi kayak bangun, nyusuin sambil tiduran. Kalau udah jago, misalnya awal-awal saya bilang awal-awal jangan tiduran dulu deh bu, kalau misalnya belum yakin. Tapi kalau yakin udah silahkan. Abis itu tuh akan ketiduran lagi barengan sama bayinya gitu kan. Biasanya gini, saya jarang hampir nggak pernah kali ya. Ibu yang benar-benar bisa tertidur pulas sambil nyusuin tuh nggak mungkin. Misalkan nyusuk nih tapi yang ngantuk-ngantuk tapi sebentar abis itu tidur lagi. Jadi kebangunnya tuh nggak capek. Dia kebangunan nyusuk udah gitu. Jadi nggak begadang sih. Mungkin kalau begadang sebulan pertama karena bayinya masih belum tahu ritme siang malam ya. Tapi setelah itu enggak sih, cuman lebih capek yang nyusuin pakai botol karena masih nyiap-nyiap kan. Kalau misalkan malam-malam nyiapin ini itu gitu. Oke, paham. Nah sekarang kan kita bicara soal tadi kan suplai ASI dari tubuh kita kan sangat bagus banget ya. Maksudnya Tuhan udah menciptakan gitu ya. Nah kalau misalkan kita emping gitu ya, itu kan berarti kita memaksa ASI dalam tubuh kita keluar kan. Akhirnya lebih banyak suplainya gitu ya. Sebenarnya enggak. Kalau misalnya full epping atau mix nih, full epping enggak. Jadi dia tuh full epping itu kan sengaja si pompa itu dibuat hisapannya sedemikian rupa menyerupai hisapan bayi. Jadi ya sama aja ke jamnya anak. Jamnya anak kan 2-3 jam ya, pompa juga 2-3 jam maksimal. Gitu. Jadi memang menyerupai persis. Jadi sama aja suplainya sebenarnya sama aja. Karena gini, seringkali yang suka jadi masalah adalah kalau pompa gimana sih caranya pencet-pencet si alatnya nih supaya maksimal nih ngosonginnya. Ada tekniknya. Jadi pertama kan kalau si bayi itu dia akan massage dulu si nyusunya tuh akan agak cepet. Nanti LDR tuh ejection milknya mulai kencang nyembur, baru dia agak lebih dia lebih banyak menelan ya kan. Jadi sama aja sama kayak misalnya pompa tuh pertama pencet dulu mode massage dulu, nanti mulai dripping, mulai banyak airnya ganti ke mode expression untuk pompa keluar gitu kan. Nanti setelah itu ganti lagi ke mode massage lagi. Nanti kalau misalnya udah keluar LDR lagi ganti lagi. Jadi memang sebenarnya tangan kita juga yang mengoperasikan si mesin supaya bisa menyerupai hisapan bayi. Tapi kalau yang kan banyak yang pamer-pamer tuh kulkasnya penuh sampai nggak muat lagi gitu. Nah itu tuh kenapa dok? Berarti kan dia suplainya terlalu banyak. Iya, ada orang-orang, kebetulan saya di anak pertama oversupply. Itu tuh ada memang yang produksinya lebih banyak dibandingin kebutuhan anaknya. Oh memang ada. Ada. Bukan karena kebutuhannya banyak gitu.
Kalau kebutuhannya banyak jadi nggak oversupply, jadi sesuai dong supply demand. Ya berarti ada memang ada yang oversupply dari alamiah tuh ada gitu. Ada yang karena alamiah, ada yang karena over expression, jadi maksudnya over pumping. Jadi misalnya gini, sering kali kalau misalnya bukan karena alamiah ya, jadi dia kira setelah nyusu tuh tetap harus dikosongin lagi karena takut banget produksinya kurang. Padahal itu ngasih sinyal yang salah ke tubuh. Tubuh kira jadi kayak banyak banget kan, padahal sebenarnya kebutuhan bayinya nggak segitu. Itu ya akhirnya lama-lama jadi oversupply. Tadi yang kedua itu karena dia nyusu juga, mompa juga. Bukan karena mompa aja. Oversupply-nya. Jadi ada tuh ibu-ibu yang setelah nyusu dia rasa kayaknya harus dikosongin lagi dia biar produksi banyak, dia pompa lagi. Padahal kalau sampai senyusu anaknya efektif nih nyusunya, cukup gak usah dipompa lagi. Jadi untuk ibu-ibu di rumah gitu ya yang emang full di BF sebenarnya gak usah pompa lagi sih, unless ya kecuali dia udah bengkak penuh bayinya belum mau nyusu, ya boleh dikeluarkan seadanya, gak usah sampai kosong banget juga gitu. Ini kalau habis denger dokter-dokternya jadi kayak tenang gitu ya. Tadi kan bicara soal nutrisi sebenarnya kan sudah dipenuhi sama tubuh gitu. Betul. Ya. Nah berarti tuh butuh gak sih kayak ASI booster gitu-gitu dan lain-lain? Boleh aja, belum tentu berhasil dan bisa berhasil bisa enggak, maksudnya gitu, tergantung cocok-cocokan tubuh kan, cocok-cocokan merek. Dan kalau kita lihat komposisi sebenarnya isinya tuh kebanyakan sayur dan protein. Jadi sebenarnya kalau misalkan yakin dengan asupan proteinnya cukup, sayurnya cukup gitu ya, makanan gizi seimbang sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Mau ditambah supaya lebih yakin, lebih tenang nggak apa-apa juga. Jadi nggak ada jeleknya karena kan biasanya kan itu herbal, natural gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya juga. Yang pasti pastikan asupan terutama tinggi protein, lemak sehat gitu ya, gizi seimbang. Jadi kalau misalnya mau nyemil nih, nyemilnya kacang-kacangan, telur, yang kayak gitu-gitu. Jadi bergizi lah makanannya. Itu kayak vitamin lah ya jatuhnya ya? Iya, tambah. Jadi untuk melengkapi yang kita nggak yakin nih, misalkan protein dan sayur dan segala macam, kayaknya kita kurang nih sehari gini, boleh ditambahin lagi supaya terpenuhi gitu. Oke, paham. Tadi kan kita bicara soal ASI ya. Dan pelekatan apa segala macam. Nah itu kan ada tahap-tahapnya sampai ke mastitis. Oke. Sampai mastitis. Nah ada penyakit apa aja nih yang mungkin bisa terjadi kalau kita nggak ngerti cara menyusuinya? Macam-macam sih. Jadi misalkan biasanya karena nyusuinnya nggak bener terus nyeri-nyeri aja, dia ada engorgement atau clogged duct. Jadi si saluran ASI-nya tersumbat, akhirnya bikin bengkak. Tapi nggak sampai demam. Tapi kalau misalnya tadi ada luka terbuka, digesek air putihnya misalkan infeksi masuk, jadilah demam gitu ya. Jadi demam, mastitis. Kadang abses, kadang si si bakteri itu tuh jadi bikin abses, bikin bernanah, makanya mesti dioperasi dan lain-lain tuh mastitis gitu ya. Terus kadang ada juga ASI-nya ngumpul tersumbat di ujung puting, jadi kayak ada jerawat di ujung putingnya bisa juga. Tapi sebenarnya bukan penyakit ya, infeksi yang tumbuh karena infeksi yang terjadi karena perlekatan yang kurang baik. Biasanya sih gitu, sering kali karena perlekatan yang kurang baik. Bisa nggak ASI menjadi racun? ASI menjadi racun? Harusnya sih enggak ya, karena kalau misalkan pun lagi mastitis gitu ya, terus berdarah tetap nyusuin kok, nggak apa-apa. Gitu. Kalau minum obat-obatan, nah mungkin bilangnya gitu tadi ya, masalah racun. Kalau misalkan obat-obatannya aman yang tidak masuk ke ASI, kan nggak pengaruh kan bayinya. Makanya kalau misalnya mau beli obat jangan sembarangan, harus selalu konsultasi sama dokternya. Dok, saya menyusui, jangan lupa. Karena kadang dokternya nggak nge atau kadang lupa. Jadi di akhir ngomong lagi, dok ini aman kan ya buat nyusuin gitu. Supaya dokternya keinget lagi untuk oh iya ya mesti yang gini gitu. Oke, wah keren banget nih hari ini ya. Nah mungkin terakhir nih dok, apa yang mau dokter sampaikan ke moms dan juga mungkin suaminya dan juga support systemnya tentang mengasihi lah. Yang pertama itu tingkat alhamdulillah banget kan awarenessnya udah makin meningkat ya. Jadi kalau bisa memang dari masa kehamilan tuh udah mempersiapkan. Karena itu bukan instan yang bisa jadi. Nyusu ini sih benar, bisa langsung, tapi optimal dan tanpa nyeri dan efektif ngosongin dan segala macam itu tuh yang perlu proses gitu loh. Jadi itu baiknya sih belajar, jangan pernah ngerasa nyeri itu nggak apa-apa, karena kalau misalkan perlekatannya bener menyusui itu tanpa nyeri. Jadi kalau misalnya ngerasa nyeri, konsul, tanya kenapa nih nyeri, harusnya nggak nyeri berarti. Iya, harusnya nggak nyeri. Beda sama rasanya ketarik karena kesedot ya. Bisa bedain kan sharp nyeri gitu, sharp pain sama rasa celekit karena LDR atau karena disedot. Itu dia. Jadi kalau misalkan nyeri, konsul sebelum terjadi apa-apa, sebelum terjadi mastitis dan lain-lain. Terus udah gitu untuk ayah, suami-suami di luar sana, menyusui itu kan sesuatu yang personal banget. Ini banyak pengalaman pribadi, pengalaman pasien segala macam. Jangan pernah menganggap remeh masalah menyusui. Terus jangan, misalkan ibunya emang bener-bener yang pro di BF banget nih, terus ibunya ada masalah, jangan pernah ngeluarin kalimat
gampang kayak ya udah dot aja juga gak apa-apa. Tapi harus tahu dulu, kecuali sama ibunya gak apa-apa ya, jangan mematahkan dengan mudah karena itu bisa dalam banget artinya buat ibu-ibu. Terus misalkan gini, tapi malah kayak oke ada masalah yuk kita ke dokter. Itu tuh suami yang top tuh kayak gitu. Saya punya beberapa pasien yang emang ayahnya loh yang nyari dokter laktasinya, ayahnya loh yang ayo mau apa mau gimana, itu tuh luar biasa. Jadi cari buat ayah-ayah di sana tuh temenin, terus tanya. Jadi maksudnya gini, jangan misalkan aduh kayak nyeri deh kayak apa deh, nggak apa paling juga ini nggak apa-apa, jangan kayak gitu, tapi ditanya maunya gimana, yuk kita ke dokter bareng-bareng kita lihat yuk gitu. Jadi didukung. Atau kadang ibunya nggak ngomong tuh pengennya ke dokter deh gini, cuman ayahnya inisiatif duluan aja gitu, karena ini tuh sesuatu perjalanan panjang yang sangat personal. Saya punya nih pasien, ini luar biasa, itu anaknya udah umur 15 bulan kalau nggak salah ya, tiba-tiba nursing strike. Jadi karena udah makin besar, jam tidur siangnya digantilah pakai dot. Setelah sekian lama dia bingung puting, marah-marah, rewel, nangis-nangis nggak mau ke ibu. 15 bulan. Orang-orang pada bilang ke dia, ya udah sapi aja. Padahal dia tuh butuhnya. Ternyata pas dia datang ke saya bilang, ya udah ayo kita relaksasi lagi. Akhirnya berhasil. Setelah sekian lama deh, hampir 2 minggu, 1 bulan itu, akhirnya dia relaksasi lagi walaupun tidak sesemangat nyusu sebelumnya, tapi udah mau lagi nempel. Akhirnya tadinya cuma bener-bener gak mau, lihat nangis-nangis dorong-dorong, akhirnya bertahap pegang bra-nya sudah mau gitu-gitu lah ya. Akhirnya dia mau, ternyata dia tuh cuma butuh, dia bilang kayak makasih banget udah support dia untuk relaksasi di usia anak sebesar itu. Di saat yang lain semua bilang sapi aja. Jadi merinding. jadi maksudnya buat ayah keluarga, buat ibu tuh nyusuin segitunya, jadi tolong disupport, apa keluhannya difasilitasi. Itu sih paling, sama apa lagi ya, itu kayaknya memang perjalanannya tuh insya Allah kalau ketemu dokter laktasi akan sangat didampingi dok, keluh kesahnya. Jadi sebenarnya dokter laktasi tuh agak setengah dokter setengah psikolog gitu lah, karena banyak konselingnya. Jadi konsul aja, kita jalanin bareng-bareng perjalanan menyusuinya. Dokter terima kasih udah kesini dan sudah mengajarkan banget aku dan juga teman-teman di rumah tentang laktasi. Semoga teman-teman di rumah yang butuh juga bisa belajar banyak gitu ya dari hamil kan tadi ya, dari 28 minggu sampai seterusnya, dan semoga kalian juga bisa mengasihi dengan baik dengan seideal yang kalian bisa. Betul. Selamat mengasihi semuanya. Selamat mengasihi juga Mbak Grita. Thank you.